Itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi besar sekali. Kemudian di dalam inti ada kulitnya di luar, ya, kulit terdalam itu, mulai dari kain. Saya kira Ustaz Sulaiman tahu, ya. Nah, ini kalau ini diganggu, kulit-kulit terdalam itu memancarkan sinar X. Ini yang dikembangkan di sekarang di rumah sakit kita. Jadi sinar Rontgen. Jadi ada atom ditembakkan pakai tenaga kV tinggi, ya, 100 kV ke atas, itu dia kulit terdalamnya itu pecah. Nah, memancarkan sinar X. Jadi kalau yang sinar gamma itu dipakai untuk kedokteran nuklir. Jadi ada atom ditembak, tapi bukan neutron, dengan tegangan tinggi saja, tapi dia pecah intinya, memancar sinar gamma. Itu muncul bidang ilmu di bidang kedokteran nuklir. Nah, kalau yang kulit-kulit terdalam tadi dihantam tegangan tinggi, itu memancar sinar X, dan itu menghasilkan itu tidak bisa dilihat, ya, tetapi daya tembusnya tinggi sekali, sehingga dia bisa kalau masuk ke dalam tubuh kita tahu bahwa ini tulangnya patah, ya, bisa masuk sinar X. Nah, itu yang dikembangkan. Nah, itu saya konsen di situ sekarang ini. Makanya saya banyak kerjasama dengan BAPETEN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, untuk mengembangkan itu. Karena di Indonesia ini ahli-ahli itu, kami itu tidak sampai 10 orang yang suka berdiskusi dengan energi-energi itu. Tidak sampai. Jadi kita ada konsen lagi training sekarang, kita mentraining pegawai-pegawai rumah sakit itu. Pikiran saya bagaimana ke depan saya bisa memproduksi sinar X itu, karena skalanya semua diimpor. Kemudian gelombang radio, ya, itu frekuensinya. Kemudian radar dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dilihat. Seandainya bisa dilihat itu gelombang radio, ramainya ini, ya. Kita main HP, penuh itu, nabrak ke kita. Itu tidak bisa lihat. Allah sudah mengatur sedemikian itu. Ada yang Anda bisa lihat tampak, ada yang tidak bisa. Jadi bawahnya UV ke sinar gamma tadi tidak bisa, di atasnya juga tidak bisa. Hanya gelombang kalau dalam fisikanya itu 350 sampai 680 nanometer, ternyata bisa dilihat. Nah, itu pengantar saya. Yang kedua adalah, nah, ini saya kaji nih. Saya senang kaji ilmu cahaya. Saya bilang kami itu diskusi tentang cahaya itu tidak sampai 10 orang. Konsep energi itu ada yang berbasis frekuensi tadi cahaya, ada berbasis pada elektron tadi. Ya. Nah, yang berbasis elektron ini gampang sekali, dia peka terhadap suhu. Peka terhadap suhu. Jadi energinya itu, massanya dia, ya, karena dia materi, kapasitas panasnya dia kali temperatur. Ada yang berbasis frekuensi, energinya juga sama. Tidak panas, tidak apa, tapi besar sekali energinya, yang foton tadi. Nah, ini yang saya melihat, dan itu semua adalah cahaya. Cahaya. Hanya yang ada peka terhadap suhu, ada yang tidak. Oleh karena itu, kalau kita hubungkan dengan agama, setan itu kan juga panas, ya, cahaya, ya. Menurut saya cahaya. Malaikat juga itu cahaya. Nah, cuma bedanya ada yang bergantung pada suhu, massa, ada yang bergantung pada frekuensi. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau dia, makanya di dalam Al-Quran ada kan salah satu surah, surah An-Nur, ya. Nah, saya suka itu. Surah An-Nur, ilmu tentang cahaya. Kalau kita bahas tuh, ya. Ya. Nah,
ini saya bilang begini, makanya orang-orang yang tidak Islam nanti menjadi kayu bakar. Karena itu tadi konsep setan. Oleh karena itu manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah itu menjadi kayu bakar. Semakin banyak manusia yang tidak beriman itu menjadi kayu bakar di akhirat karena masanya semakin bertambah. Nah, ini penting ini. Fisikanya di situ. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah berbantu pada frekuensi, energinya besar. Setiap saat dia salat, frekuensinya salatnya bagus. Makanya kita 5 kali, Pak. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunat yang lainnya. Jadi kalau kita mau memperkuat energi kita kepada Allah, tidak jalan lain, harus banyak sujud, salat. Tapi kalau kita mau ingkar kepada Allah, itu dekat-dekat sama suhu. Iya, api neraka di situ. Jadi massa, jadi kalau rumus fisika itu massa kali kapasitas panas. Jadi tidak heran kalau banyak sekarang orang cari materi saja, karena memang temannya itu materi semata-mata. Setelah itu dia berhubung untuk temannya juga. Jadi memang di akhirat, pada akhir zaman nanti orang Islam tinggal sedikit, karena memang tinggal sedikit orang yang memiliki frekuensi tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pendahuluan saya bisa gitu.